Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Nurul nanti akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu reproduksi pada wanita. Kalau pada pertemuan kemarin, Bu Nurul sudah menjelaskan tentang reproduksi pada laki-laki, maka untuk hari ini Bu Nurul akan menjelaskan tentang reproduksi pada wanita. Oke, sudah siap semua? Kita mulai ya. Oke. Secara garis besar, sistem reproduksi pada wanita itu dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi eksternal dan reproduksi internal. Nah, untuk reproduksi eksternal itu apa saja dan internal apa saja bisa kamu perhatikan di sini. Yang termasuk reproduksi eksternal itu ada mon pubis, kemudian labio minora, labio majora, klitoria atau yang kita sebut dengan klitoris, kemudian officium vagina. Yang bagian internal itu meliputi vagina, serviks, rahim, atau yang kita sebut dengan uterus, oviduct atau tuba falopi, dan ovarium. Nah, bisa kalian lihat di sini pada gambar manakah yang termasuk organ-organ reproduksi luar dan organ-organ reproduksi dalam. Oke, kita lihat dulu untuk organ reproduksi yang bagian dalam. Bagian luar ya maksud saya. Bagian luar itu tadi ada mon pubis. Ini mon pubis. Jadi mon pubis itu di mana biasanya kalau pada wanita yang sudah masa pubertas itu akan ditumbuhi oleh yang namanya rambut-rambut halus di daerah tersebut, itu pada bagian mon pubis. Kemudian untuk berikutnya ada labio majora. Labio majora itu yang kita sebut dengan bibir besar. Nah, kemudian di bagian dalam lagi itu ada yang namanya labio minora atau bibir kecil. Kemudian bagian tengah itu ada yang namanya klitoris atau klitoria, di mana pada bagian klitoris ini ada banyak sekali pembuluh sehingga bagian ini sangat peka terhadap suatu rangsang. Nah, kemudian agak ke dalam itu ada yang namanya lubang vagina atau officium vagina. Nah, kemudian berikutnya ini termasuk organ reproduksi bagian dalam. Yang termasuk organ reproduksi bagian dalam itu meliputi saluran vagina, kemudian ada yang kita sebut dengan serviks atau leher rahim, kemudian ada bagian uterus atau rahim. Uterus atau rahim ini sebagai tempat untuk berkembangnya embrio jika sudah terjadi yang namanya fertilisasi. Nah, kemudian di sini yang seperti tangan ini ya, kalau kita perhatikan seperti tangan yang begini, itu merupakan yang kita sebut dengan oviduct atau tuba falopi. Kemudian di sini ada fimbria dan di sini ada ovarium. Nah, pada wanita itu ada dua ovarium, yaitu ovarium sebelah kiri dan ovarium sebelah kanan. Nah, ini termasuk semuanya organ-organ reproduksi bagian dalam. Nah, untuk serviks atau leher rahim ini nanti sebagai tempat untuk masuknya sperma dari sini, dari liang vagina, kemudian ke leher rahim, kemudian nanti ke rahim. Nah, rahim itu sebagai tempat untuk dibentuknya perkembangan dari embrio itu terdapat di rahim. Kemudian oviduct atau tuba falopi yang bentuknya seperti tangan ada di sebelah sisi kiri dan di sebelah sisi kanan, itu sebagai tempat pertemuan antara sel telur dan sperma. Jadi kalau pada saat ini sel telur dilepaskan atau yang kita sebut dengan masa ovulasi, maka nanti sel telur akan ditangkap yang namanya fimbria, yang selanjutnya akan sel telur berjalan menuju ke tuba falopi. Nah, jika pada waktu itu, pada saat sel telur itu dilepas atau pada masa ovulasi ini, dan ada sperma yang masuk ke dalam rahim,
maka sperma itu akan menuju ke tuba Fallopi, dan disinilah nanti akan terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Nah, jika sel telur dan sperma bertemu, maka terjadilah yang namanya fertilisasi. Nah, jika fertilisasi sudah terbentuk, maka akan membentuk yang namanya zigot. Zigot membentuk morula, morula membentuk blastula, dan pada akhirnya membentuk gastrula. Ya. Jadi ini dia berjalan dari mulai zigot, morula, blastula, sehingga pada akhirnya akan menempel pada dinding rahim. Untuk selanjutnya, maka nanti pertumbuhan dari embrio itu terdapat di dalam rahim. Ini ya. Jadi ini yang termasuk organ-organ reproduksi bagian dalam. Kemudian saya jelaskan yaitu tentang oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis ini adalah proses dibentuknya sel telur. Diawali dari yang namanya oogonia. Oogonia itu calon-calon sel telur. Nah, di mana proses oogenesis ini sudah dialami oleh wanita sejak dalam kandungan. Jadi pada saat di dalam kandungan itu wanita, jika jenis kelamin dari bayi yang dikandung itu wanita, maka proses oogenesis itu sudah terjadi pada saat embrio dan di dalam kandungan. Nah, bisa kamu perhatikan hormon apa saja yang berperan dalam proses oogenesis. Nah, ada beberapa hormon yang berperan dalam proses oogenesis, yaitu yang pertama ada GnRH atau gonadotropin releasing hormone, di mana hormon ini nanti akan mempengaruhi hipotalamus atau otak pada bagian hipofisis terutama untuk apa? Untuk merangsang ovarium pada saat menstruasi agar dihasilkannya ovarium. Karena pada saat menstruasi itu menunjukkan bahwa sel telur itu tidak ada yang membuahi, sehingga nanti sel telur itu akan luruh bersama yang namanya dinding endometrium atau dinding rahim, dan akan keluar yang namanya darah menstruasi. Nah, gonadotropin releasing hormone ini akan mensekresikan hormon LH dan PSH. Apa itu LH dan PSH? LH atau luteinizing hormone, yaitu hormon yang merangsang korpus luteum untuk menghasilkan progesteron untuk merangsang terjadinya ovulasi. Kemudian FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, follicle stimulating hormone ini berperan dalam merangsang ovulasi dan akan dikeluarkannya folikel untuk menghasilkan estrogen. Oke, kemudian bagaimana proses oogenesis itu terjadi? Proses oogenesis terjadi yaitu jika bisa kamu lihat di sini gambarnya, ada oogonium. Nah, di mana oogonium ini nanti akan membelah secara meiosis yang kita sebut dengan meiosis 1. Nah, meiosis 1 ini nanti akan terjadi yang disebut dengan oosit primer. Nah, oosit primer ini nanti akan berkembang atau membelah secara meiosis 2, yaitu membentuk yang namanya oosit sekunder dan badan polar. Nah, di mana badan polar ini nanti pada meiosis 2 ini nanti akan membentuk dua badan polar, di mana badan polar ini nanti akan mengalami yang namanya degenerasi atau peluruhan. Sementara untuk oosit sekunder ini nanti akan membelah lagi, membentuk sel telur dan badan polar. Nah, oleh karena itu dalam proses oogenesis ini nanti hanya dihasilkan satu sel telur. Beda dengan proses yang namanya spermatogenesis. Kalau pada proses spermatogenesis, di mana satu sperma itu akan menghasilkan 4 sel sperma atau 4 anakan dari sel sperma. Oke.
Nah, itu untuk proses oogenesis. Nah, untuk materi berikutnya nanti atau untuk memperjelas tentang oogenesis nanti kalian bisa baca bukunya. Oke? Itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.